Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Islam toleran. Islam semuanya toleran, nggak ada Islam yang selain toleran, nggak ada Islam yang tidak toleran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah orang yang paling toleransi. Sebelum dunia mengenal toleransi, Nabi Muhammad yang menghidupkan toleransi di tengah-tengah masyarakat. Dan toleransi beliau bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi yang sesuai dengan rel, sesuai dengan jalur. Toleransi yang tidak meninggalkan ketegasan beliau, tanpa meninggalkan prinsip beliau, tanpa meninggalkan warna-warna yang beliau bawa, dan juga toleransi bersama ketegasan yang tidak menghakimi orang lain, yang tidak mencaci orang lain, yang tidak menzalimi orang lain, yang tidak mengganggu orang lain. Dan memang seperti inilah agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diajarkan untuk meraih pahala dengan berprasangka baik kepada sesama umat manusia, dengan mengasihi sesama umat manusia, dengan membawa rahmat dan kasih sayang di tengah-tengah umat manusia. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau melainkan semata-mata rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta ini, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berdakwah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, nazir, pemberi peringatan, da'iyan ilallah biiznihi, yang berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Beliau sebagai saksi, sebagai standar toleransi merujuk kepada Nabi Muhammad. Standarisasi toleransi adalah apa yang dipatok oleh Rasulullah, bukan standar toleransi yang dipatok oleh Barat ataupun Timur. Kapan sih mereka kenal toleransi? Kita udah kenal toleransi, agama Islam diajarkan toleransi dari 15 abad yang lalu. Toleransi yang diajarkan oleh Barat hanyalah slogan untuk cara mereka menguruk uang, harta, pendudukan suatu negeri, dan toleransi yang berat sebelah buat mereka. Tetapi kita diajarkan toleransi, bahkan toleransi terhadap orang yang berbeda agama kepada kita. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tetangga, dan juga di lingkungannya Nabi Muhammad ada orang-orang yang non-muslim, dan Rasulullah berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan di Madinah Al-Munawwarah ada seorang anak pemuda dari suku Yahudi, beragama Yahudi, berkhidmat di rumahnya Nabi Muhammad SAW dan diizinkan oleh Rasulullah. Di situ dia melihat keseharian Rasul, akhlaknya Rasul, hingga tertarik kepada agama Islam. Tatkala dia sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Nabi menjenguk seorang pemuda beragama Yahudi yang sedang sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah pun juga toleransi, dan toleransinya itu tidak melupakan dakwah. Nabi menawarkan, "Ya gulam, qul la ilaha illallah asyhadu laka biha indallah." Wahai pemuda, ucaplah la ilaha illallah, masuk Islam, aku menjadi saksimu besok di hari kiamat. Pemuda ini mau, cuma takut kepada bapaknya. Dia minta persetujuan ayahnya. Ayahnya pun berkata, "Ati Abul Qasim, ya waladi, wahai anakku, turut apa ucapan Abul Qasim." Maka dia pun mengucap la ilaha illallah, dan Rasulullah bergembira. Saat toleransinya Rasulullah di Madinah, di satu jalanan, tiap kali Rasulullah jalan, di jalanan tersebut ada seorang Yahudi, tiap Nabi lewat selalu meludah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk, mengungkapkan kebencian, ketidaksukaannya kepada Nabi Muhammad. Selalu, selama berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti ini. Hingga satu kali Nabi kehilangan orang tersebut. Lewat di jalanan itu, nggak ada kata-kata buruk, nggak ada orang yang meludah, nggak ada orang yang komentar jelek. Nabi bertanya, mana ini orang yang biasa duduk depan rumah?
Maka dibilang orang ini sedang sakit, dia nggak bisa keluar. Maka Nabi izin, saya mau menjenguk dia. Maka Nabi menjenguk orang Yahudi tersebut di rumahnya. Yahudi yang anti kepada Islam, yang benci kepada Nabi, dijenguk oleh Nabi Muhammad di rumahnya. Tatkala dijenguk, maka orang itu menangis, bilang, ya Muhammad, teman-teman saya yang manas-manasin saya belum ada yang menjenguk, tapi kamu yang lebih dulu menjenguk saya. Hingga dia tertarik kepada agama Islam karena melihat perangai dan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toleransinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika ada kaum Nasrani, utusan dari Najran, para pendeta-pendeta Nasrani dari Najran, mereka datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ayat mubahalah turun atas mereka, yang mereka diajak mubahalah atas keangkuhan dan kesombongan mereka. Namun juga di dalam momen tersebut, ketika mereka datang dengan segala kesombongannya, tahu-tahu masuk waktu sholatnya mereka. Mereka bilang, ya Muhammad, ini sekarang masuk waktu sholatnya kami, minta tempat untuk kami sholat. Maka diberikan tempat oleh Rasulullah di bagian belakang masjid untuk mereka melakukan ibadat mereka. Di bagian belakang, di belakangnya masjid, mereka melakukan peribadatan tersebut. Toleransi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan toleransinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawanan yang beliau tawanan perang, para penjahat perang yang ditangkap di dalam perang, dalam jihad yang benar. Kemudian mereka pun juga dijamu oleh Rasulullah, diberikan makanan, tidak melakukan kejahatan perang, dijamu, sehingga para tawanan perang tersebut mereka malu dan mereka berkata, berikan kami makanan yang jelek saja, yang tidak terlalu enak, makanan yang enak untuk kalian. Tapi sahabat Rasulullah bilang, tidak, kalian adalah amanat Rasulullah yang memerintahkan kami, istausu bil asiri khaira, perlakukan para tawanan perang dengan baik, maka makanan terbaik kami berikan kepada kalian. Allah Ta'ala berfirman, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan terbaik yang mereka sukai kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada asir, kepada tawanan perang. Ini toleransi yang diajarkan di dalam agama Islam, toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, toleransi yang seimbang, yang tidak kebablasan, diiringi dengan ketegasan dan menjaga prinsip-prinsip di dalam agama Islam ini. Dan ini adalah yang kita pelajari, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat ini sejak 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik bisa menjalankan ajaran Islam, mencerminkan Islam dengan Islam yang baik, yang toleran, yang santun, yang indah sesuai ajarannya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.